Candi Palgading adalah sebuah situs purbakala yang berada di Dusun Palgading, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Situs tersebut adalah peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi ini sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen koresponden dari Belanda yang berisi pernah ada rekonstruksi stupa candi dan fotonya yang dibuat oleh Frederik David Can Bos. Dalam dokumen tersebut juga tercantum nama pemilik tanah yaitu Mbah Sosimejo. Namun, untuk saat ini rekonstruksi percobaan tidak ditemukan lagi dan sebenarnya data koresponden diambil dari laporan OV tahun 1925. Candi tersebut berada di sekitaran pemukiman warga yang ditemukan kembali pada 21 Mei 2006 oleh Slamet Sugiarto. Contoh penemuannya antara lain arca Avalokitesvara, arca Akshobhya, arca Singa, arca Kera, serta pinakel-pinakel kecil di pekarangan milik Dakim Dawami Oyakahono yang berjarak kurang lebih 100 meter ke barat dari lahan situs. Luas situs candi yaitu 1 hektar dengan 1 bangunan candi di tengahnya. Situs Candi Palgading berlatar belakang agama Buddha. Hal ini didasarkan dengan adanya temuan komponen batu penyusun candi, komponen stupa, dan penemuan arca Buddha Avalokitesvara serta Akshobhya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Jadi di sini kita sudah ada di situs Candi Palgading. Itu untuk tempatnya ada di mana, Moza? Ada di Desa Palgading, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Nah, ikutin keseruan kita yuk untuk menjelajah Candi Palgading ini. Let's go. Ayo, let's go. Nah teman-teman, untuk letak situs candinya ini terletak di 1,3 km ke arah timur dari kantor Kapanewon Ngaglik. Ngeten ceritane pripun, terus wonten mitos-mitos napa cerita-cerita sing agak menarik napa horor napa wonten fakta-fakta menarik yang sudah sekolah. Wonten niku sing digawa sing medhuk. Wonten di sana niku nggih digedhuk niku wane nggih ngeten iki. Nggih ngeten iki ngeten iki. Jarene kan candine uga. Nggih muk jarene nggih mboten ngerti sing ngomong niku. Kula dhewe ya tuwa kula sing dereng ngerti nggih sakniki iki. Niku terus dikeduki untuk watu cilik-cilik ngoten niku. Mangke untuk watu sing apik sing paling wonten regane gomule. Sing ngeduk niku sing nuku. Terakhir ngeduk nah untuk kepala apa? Arca Nah, patung nggih. Nggih mung niku enggak wit gedang niku lho. Nggih mboten niku. Wetane wit gedang dan gedang di brongsong. Nah, jadi teman-teman tadi itu kita lagi ngobrolin apa asal usul atau sejarah candi ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya tuh lihat. Ini ada 1 candi, betul? Ada 2 tuh. Terus ada 1 lagi tuh di situ tuh. Tuh. Ketok. Nah, kenapa sih dari 3 itu tuh cuman 1 ini yang dibikin? Yang lainnya enggak tuh 2 tuh. Nah, itu kenapa ya, teman-teman? Nah, mari kita usuk sejarahnya dan mari kita ketahui faktanya. Oke, dengarkan ya podcast kita, asik. Nah teman-teman, sekarang aku udah di dalam situs candinya. Tuh,
lihat. Itu candi yang udah dipugar. Siapa tuh? Kipoin nggak sih? Ada bagian itu yang masuk ke bagian ini juga. Halo, Halo teman-teman. lagi ngomongin apa nih? Nah, kita lagi ngomongin ada apa aja sih? Nah, jadi kita lagi ngomongin gimana sih gimana sih sejarah Candi Palgading ini. Nah, terus kenapa ya cuman satu dibanding ada tiga, ini cuman satu yang dibentuk. Coba dilihatin. Tuh. Hasil cuplikan-cuplikan tadi dari hasil kita menjelajahi situs Candi Palgading ini, dan juga dari hasil kita wawancara kepada penduduk-penduduk setempat. Dan tadi kita sudah mewawancarai ada salah satu penduduk yang dituakan di sini, dan kebetulan rumahnya dekat, jadi kurang lebih mengetahui tentang gimana sih Candi Palgading ini. Nah, sekarang untuk tempat pastinya di mana tadi, Moza? Di Dusun Palgading di Sidoarjo, Ngaglik, Sleman. Nah, kemudian kapan sih Candi Palgading ini ditemukan? Nah, Candi Palgading ini tuh pertama kali ditemukan pada tahun 2000 saat dilakukan penggalian di area pemukiman ini, teman-teman. Nah, itu yang dari info resmi ya, info yang tertera. Tapi dari tadi hasil kita mencari tahu ke warga setempat, dulu tuh kisahnya unik, teman-teman. Jadi dulu tuh di sini tuh sebelumnya ada yang mempunyai tanah di sini. Nah, kemudian tanah di sini itu mau dibikin kolam. Nah, ketika dibikin kolam pasti kan digali tuh, teman-teman, digali. Ketika digali tuh menemukan ada yang namanya batuan candi atau puing-puing candi. Puing itu ditumbuklah, ditata sesuai pola, dan jadilah candi di belakang kita ini. Jadi teman-teman, di sini tuh ada 3 candi. Ada 1, 2, 3. Nah, di sini tuh hampir 80% masih terkubur. Kemudian di sini dari banyak puing-puing ini kita dicocok-cocokkan oleh para ahli, dan dibentuklah candi 1. Dan masih ada 2 candi ini yang kenapa belum dibuat adalah karena puing-puingnya belum lengkap dan masih banyak yang terkubur, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya level tanah tuh segini, teman-teman. Nah, kalau bisa teman-teman perhatikan ya, ini kan tanah tuh segini, tapi digali sampai dalam untuk mencari candi itu, dan hasilnya kita menemukan 1 candi. Nah, kalau dari saya tadi sudah mewawancarai warga sekitar, perempuan yang sudah agak tua sedikit. Katanya dulu itu candi ini memang sudah diperkirakan memang ada candi gitu. Terus batu-batunya ini malah diambil buat cuci baju gitu kan ya. Iya. Nah, buat cuci baju diambil terus, tapi baru itu harus dibeli lah. Kemudian setelah dibeli sama orang pintar, sehingga digali, diteliti, ternyata memang ada candi. Dan hasilnya ini. Tapi sebenarnya candinya ini bukan cuma ini aja, tapi banyak sekali. Jadi sekitar sini tuh katanya juga banyak candi, cuman kan karena para purbakala atau yang mengelola situs itu tidak punya hak, jadi dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mempelajari lebih dalam tentang keberadaan candi ini. Dan ada apa namanya tadi yang patung, Nah, Kepala arca. kepala arca tadi ya. nah, jadi ini, teman-teman. Ketika masih di dalam kepemilikan yang sudah dibeli oleh orang pintar tadi, di situ tuh digalilah di daerah pohon pisang sana. Kalau teman-teman bisa lihat ya, di sana tuh ada pohon pisang yang sudah ya sudah dibungkus kayak gitu. Nah, di situ ternyata ditemukan kepala dewa arca kayak gitu, kepala dewa yang ada di papan pemberitahuannya. Nah, di situ ditemukan kepala, dan mitosnya ya, teman-teman, menarik nih. Jadi
kalau kepalanya itu ditemukan, tali badannya ditemukan, kepalanya nggak mau dibawa pulang sama yang memiliki ini. Jadi dicarilah terus sampai ketemu badannya, kemudian dicocokkan, ternyata cocok, baru mau dibawa pulang. Kemudian juga tadi ada ada kisah menarik ya yang jadilah tadi. Gimana? Jadi menurut ibu-ibu tadi katanya pernah ada acara kejadilan di sekitar desa ini, itu dadi namanya apa, Kesurupan dadi. Nah, si penari itu kesurupannya larinya ke candi sini dan lama katanya nyembuhinnya, hidupin kembalinya lama katanya. Itu cerita menarik dari warga setempat. Itu juga baru-baru ini teman-teman. Jadi menarik sekali ya. Tapi sayangnya patung-patung yang di foto tadi menarik sekali, ternyata disimpan oleh Purbakala. Iya. Di daerah Bogem, di daerah Bogem. Jadi hak ciptanya atau hak kepemilikannya itu diambil oleh Purbakala. Dibeli oleh dari awalnya kepemilikan orang pintar tadi, kemudian dibeli oleh Purbakala. Nah, kemudian apa sih itu Candi Pardadi? Itu tuh candi Buddha ya. Candi Buddha yang berasal dari Mataram kuno, teman-teman. Jadi itu dari Mataram kuno. Uniknya ukuran candi ini kecil, tidak sebesar seperti Prambanan dan Borobudur. Nah, tapi banyak bagian fondasi batuan dan yang masih hilang. Jadi nggak bisa dibilang kecil juga sih, karena kita belum mengetahui aslinya bagaimana. Jikalau kita memiliki hak untuk mencarinya, kemungkinan ini juga besar, teman-teman. Malah mungkin sampai rumah-rumah ini masih berbentuk candi sebelumnya. Jangan-jangan di bawahnya itu masih banyak batu yang cuman tadi kan karena modal ya, jadi pemerintah tuh nggak mau ngeluarin modal banyak kalau misalnya untungnya nanti sedikit. Iya. Kalau Prambanan kan pemerintah ngeluarin modal banyak kan, ya memang cuan kan kalau Prambanan wisata. Karena Prambanan tuh candinya ya besar, jadi menarik wisata. Kalau di sini kan mungkin di dalam desa, jadi tidak begitu. Tapi itu terkenal dan itu menarik. Nah, teman-teman, kenapa sih kita bilang desa ini masih banyak candi-candi? Karena tadi ada cerita unik, teman-teman, dari warga desa yang kita wawancarai. Ketika rumah di belakang itu yang cukup tinggi itu mau membuat septic tank. Nah, septic tank itu kan pasti bikin lubang kan, teman-teman. Nah, kita bikin lubang itu hanya lubang septic tank, pasti nggak besar-besar banget. Di situ bisa ditemukan patung beruang, patung monyet, terus patung kayak ada lonjoran besar seperti itu. Jadi hanya dengan lubang kecil seperti itu sudah bisa ditemukan berbagai puing-puing candi. Apalagi kalau misalnya kita memiliki hak seperti ini, satu desa ini kita nah itu menarik banget ya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, nah mengapa sih candi ini itu penting? Nah, candi ini walaupun dikenal kecil ya, teman-teman, tapi memiliki bukti bahwa kawasan Sleman kita itu merupakan pusat perkembangan peradaban Hindu-Buddha. Seperti yang pelajaran sejarah kita pelajari, ternyata di Sleman itu, di daerah Palgading itu ada tempat perkembangan Hindu-Buddha. Penulisan ini memperkaya cerita tentang kejayaan Mataram kuno. Jadi dengan adanya bukti candi ini tuh, ini adalah bukti bahwa kita itu bisa berinteraksi dengan masa lalu, dan masa lalu bisa berinteraksi dengan masa kita. Jadi kita bisa melewati batasan waktu, teman-teman, dari yang masa lalu ke yang masa sekarang. Nah, kenapa bisa dibilang Hindu-Buddha itu di sini tempat sebagai perkembangan Hindu-Buddha? Karena tadi, teman-teman, setelah kita wawancara ternyata ada biksu-biksu yang kesini ya. Ada biksu-biksu yang beribadah ke sini, panjang sini beribadah, ya betapa lah seperti itu. Nah, bagaimana candi ini ditemukan dan diteliti? Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, candi ini itu ditemukan oleh kisah awalnya banget tuh karena bikin gelombang tadi. Nah, kemudian dibeli orang yang pintar, digalilah. Ketika digali, banyaknya puing-puing itu, kemudian dari situs Purbakala tertarik dan melirik di situ. Kemudian diambillah hak ciptanya, diambillah hak miliknya dengan dibeli. Jadi semuanya seperti kepala Dewa Arca, beruang, monyet, itu semuanya sudah diambil hak ciptanya oleh Purbakala. Nah, lanjut. Tadi setelah wawancara sama mbahnya kan, mbah itu memang tanahnya dan tinggalnya di sini ya.
dia itu sudah biasa keluar malam jam 1 jam 3, katanya nggak ada hal mistis, sudah biasa aja katanya. Tapi kalau pendatang baru yang bukan orang desa ini katanya pernah merasa keberadaan hal-hal yang Ya, diliatin gitu lah, ditampakin sosoknya. nah itu fun fact-nya teman-teman. Menarik ya. Nah, kemudian dari beberapa riset yang kita baca itu diperkirakan tuh di daerah Palgading itu bukan hanya sekedar jalan seperti ini, tapi seperti pemukiman. Jadi kemungkinan bukan hanya ini, tapi ada banyak candi-candi lagi yang seperti komplek-komplek. Seperti kalau kita perhatikan ya, ini ada rumah, ada rumah, ada rumah. Tapi pada zaman dulu pemukimannya berbentuk candi-candi. Nah itu bisa jadi tuh. Menarik sekali ya teman-teman. Nah, kemudian dari yang kita baca juga mitos-mitosnya itu, kenapa sih orang-orang yang baru datang itu ditampakin atau dilihatin sosoknya? Nah, itu adalah perlakuan dari sang penjaga tak kasat mata. Jadi ketika ada orang yang kemungkinan niatnya buruk atau bagaimana itu akan ditampakkan lah sosoknya. Karena dari penduduk sendiri, dari yang kita baca itu ada pernah melihat seperti sosok putih yang menjaga seperti itu. Wow, menarik sekali ya teman-teman tentang Candi Palgading ini. Oke, tadi di situsnya katanya sebenarnya candinya ada candi A, B sama C. Jadi ada 3 candi. Cuman yang direkonstruksi cuma Yang satu. candi A. Apalagi yang belakang kita ini. Yang sebelah sana itu lengkap mungkin ya batu-batu, jadi tidak terbangun. Kemudian ada yang tertanam sedikit di sebelah sana. Nah itu juga candi teman-teman. Nanti sesuai cuplikan yang kita berikan ya teman. Ada 3 candi dan candi yang ketiga itu masih tertanam. Mungkin jika dari sinilah anak-anak bangsa seperti kita memberi saran atau untuk kita berkembang besok, marilah kita melek bahwa di negara kita itu banyak sekali peninggalan nenek moyang yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita jadikan aset wisata, bisa kita jadikan ilmu pengetahuan dan fakta-fakta yang belum kita ketahui teman-teman. Dari sini tadi aja kita kalau nggak berbicara kepada penduduk, kita tidak akan mendapatkan informasi yang sebanyak itu teman-teman. Nah, dari candi ini aja kita bisa mendapatkan banyak kesimpulan, banyak pelajaran. Marilah kita anak muda dan marilah para pemerintah untuk memberi ruang Kembali situs-situs yang masih terkubur. iya, dimaksimalkan peninggalan karena kita yakin negara kita itu kaya, tapi mari kita usahakan untuk kita mendapatkan kekayaan itu kembali. Nah, jadi harapan kita semua adalah marilah kita selalu melek akan kekayaan yang kita punya, karena percuma kalau kita kaya tapi kita tidak menyadarinya, betul kan? Tidak mengelolanya. Jadi mungkin cukup sekian ya. Mungkin cukup sekian dari analisis dan penjelajahan kita ke Candi Palgading ini. Sangat menarik, sangat menyenangkan dan sangat banyak pelajaran yang kita ambil. Jadi nanti cuplikannya akan kita berikan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.